Halo, pada video kali ini kita akan membahas kelanjutan tentang materi Android Country Fundamental selanjutnya, yaitu tentang constraint layout using the layout editor. Jadi bagaimana kita itu akan menggunakan constraint layout pada modul kali ini. Nah, pada video ini nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan constraint layout ya, dan lain sebagainya. Di sudah dijelaskan. Kemudian nanti kita akan membuat sebuah aplikasi Color My View Apps gitu ya. Nah, di situ nanti ada click handle, kemudian ada text view yang menampilkan beberapa font size, ya kan, dan beberapa kata kiri, kata kanan, alignment-nya beda-beda. Kemudian sama chain of three button gitu. Jadi bagaimana sebuah 3 tombol itu langsung berhubungan ya menggunakan constraint layout. Oke, nah app overview nanti seperti ini tampilannya. Constraint layout itu jadi ada beberapa tampilannya lebih kompleks dibandingkan yang kemarin. Jadi emang constraint layout itu tujuannya untuk tampilan-tampilan yang lebih kompleks. Kalau linear layout itu lebih tampilan yang lebih praktis ya, cuma dia urut aja gitu ya. Nah, constraint layout itu sebuah view group ya kan, yang dimana kita itu bisa mengatur posisi dari view-view yang lain secara lebih fleksibel. Jadi sebuah constraint layout itu bisa membuat view yang lebih besar, lebih kompleks gitu kan ya, tanpa harus terlalu banyak nested view, terlalu banyak layout, nested layout yang banyak gitu. Jadi di dalam linear layout ada linear layout lagi, ada linear layout lagi, karena terlalu kompleks banget. Jadi ini sangat powerful sekali untuk pengembangan aplikasi yang cukup kompleks. Nah, constraint layout sendiri itu available dari support library mulai dari API level 9 ke atas. Jadi semuanya udah bisa pakai. Jadi constraint itu apa sih sebenarnya? Constraint itu kayak connection, jadi connection antar view gitu. Jadi connection antar view, jadi setiap constraint itu bisa mengkonekkan dengan view-view yang lain gitu ya. Jadi horizontal misalkan ini B dengan A, ini constraint dengan A, B dengan parentnya, A dengan C, ini constraint-constraintnya seperti ini maksudnya. Nanti di prakteknya akan kelihatan seperti apa. Nah, pertama, itu kita akan membuat sebuah project dengan nama Color My View Project. Yang di sini sudah ada detail-detail apa yang harus dibuat, sudah tidak dijelaskan secara rinci seperti awal-awal karena dianggap sudah paham ya bagaimana membuat sebuah basic project gitu ya. Nah, di sini kita akan menggunakan empty activity dengan project name-nya adalah Color My View. Oke, kita coba buka untuk Android Studio-nya, kemudian kita akan buat project baru. New project. Nah, kita menggunakan empty activity. Nama aplikasinya adalah Color My Views. Color My Views. Oke. Nah, untuk ini semuanya seperti biasanya ya. Tapi di sini menggunakan template empty activity seperti ini. Kemudian di sini minimum SDK-nya kita ganti ke 19 saja biar dia mengcover beberapa lebih besar device yang ada di Play Store. Kemudian tekan finish. Aplikasi kemarin ini saya close aja biar tidak terlalu membingungkan ya. Dan ini masih loading, jadi cursornya di tanda close-nya belum bisa nge-close. Oke. Belum bisa. Level plus project aja. Nah, di sini untuk Color My Views-nya, kemudian kita coba lihat lagi ya. Untuk ininya udah kita lihat. Tampilannya seperti ini, kita nggak perlu jalankan karena ini basic dari pertama kali MTXP dijalankan ya. Kemarin-kemarin udah sering banget gitu. Nah, berikutnya kita akan menggunakan layout editor ya. Menggunakan layout editor. Nah, kita akan setup dulu Android Studio work area-nya, kerjanya gitu. Kemudian kita akan menambahkan constraint itu manually gitu ya. Jadi tidak akan menggunakan auto connect, jadi turn off kan bagian auto connect. Ini nggak tahu ya kalau yang baru ini masih ada apa enggak, ini versi yang lama soalnya. Kemudian di sini kita menggunakan toolbar untuk default marginnya ke 16 dB, defaultnya kan 8 dB. Kita coba lihat kan. Dan ini masih ngebut jadi belum bisa ke layoutnya. Habis ini nanti kita akan ke layoutnya untuk
melihat desain yang untuk apa namanya untuk studio yang terbaru, karena kan di materi itu menggunakan atau studio versi yang dulu udah mungkin ada perubahan atau apa, nanti kita menyesuaikan aja ya. Oke. Jadi nanti kita yang penting untuk auto constraint-nya itu kita matikan dulu. Untuk constraint kita matikan. Kalau kalau nggak dimatikan nanti ketika view-nya ditambahkan dia otomatis menekin constraint-nya gitu. Kemudian toolbar-nya itu default margin-nya dari 16 dp. Kita rubah ke 16 dp, default-nya adalah 8 dp. Nah, jadi kalau misalkan nanti kita ini constraint yang baru itu akan dibuat dengan margin 16 dp. Jadi kita nggak perlu menambahkan margin setiap kali kita menambahkan constraint gitu. Ya, itu. Nah, ini view reflektornya nanti di kanan itu untuk apa namanya tarik-tarikan kiri. Jadi constraint itu kayak tali ya. Dia punya atas, bawah, kanan, kiri. Jadi talinya di mana? Gitu. Gampangannya seperti itu analoginya. Tali-talian nanti saat antar view-nya itu, jadi dia pegang-pegangan dari view-nya, jadi dia nggak akan berubah-ubah gitu ya. Nah, view inspector nanti ada tampilan kayak gini, ini untuk menyetingkan ininya, constraint layout-nya. Kalau constraint bias itu posisinya ya. Jadi default-nya itu kan di center. Center di antara dua constraint. Jadi biasnya itu 50%. Nah, ketika nanti kita itu agak digeser ke kanan gitu, nah itu namanya constraint bias. Jadi misalkan ada view A di kiri, view B di kanan gitu. Kemudian ini dikonstrainkan gitu, otomatis nanti ada view yang C-nya akan ada di tengah-tengah. Nah, tapi kan kita pengennya itu agak menjorok ke kanan, nah itu namanya bias. Kayak gitu. Oke, ini udah selesai. Kita coba ke layoutnya. Nah, di sini, nah ini udah defaultnya ya. Enable auto connect to parent ini udah ditutup. Kemudian ini untuk default marginnya kita ganti ke 16 dp. Oke, nah seperti itu. Kemudian ini agak saya geser ke kiri aja. Ya cukup besar. Kita bisa zoom ya, bisa zoom untuk ininya. Nah ini hello world-nya. Sekarang dia ada constraint layout, dia menggunakan constraint layout. Nah ini yang tadi maksudnya tadi di kanan kiri. Nah biru-biru ini constraint-nya, yang biru-biru. Oke, yang biru-biru itu constraint-nya. Kalau bias itu berarti kalau kita geser ke kanan dikit gitu. Nah ini namanya bias. Ya bias. Jadi kalau dilihat di kodenya pasti nanti ada biasnya. Bias nih lihat nih, bias. Horizontal biasnya 0,724, artinya dia nambah 0,224 ya, 224 ke kanan. Karena kan defaultnya itu 0,5. Kalau 0,5 biasa 0,5 di bagian desainnya itu dia di tengah-tengah 0,5. Kalau minus apa namanya 0,5 dikurangi, kalau 0 berarti nanti dia mepet kiri sini ya, itu bias ngegeser kanan kirinya. Kalau misalkan ininya kita tambahin 0,9 dia mepet banget ke kanan, kurang dikit sih, nah kan kurang dikit. Kemudian kalau misalkan di sini 0,1 berarti dia mepet ke kiri, karena di bawahnya 0,5. Kenapa nggak tak split aja untuk kita split ya kan? Nah seperti itu ya, paham ya soal bias ya. Jadi biasanya saya hapus dulu. Nah secara default dia 0,5, jadi di tengah-tengah. Nah berikutnya untuk apa namanya? Nah kita akan lihat di sini di inspektornya bla 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 bla, marginnya itu adalah 0, nih kan 0. Di inspektor itu maksudnya di sebelah kanan ini untuk text view-nya nih. Ini semua marginnya 0. Nah di sini jadi default margin itu nggak otomatis ditambahkan ya, karena kan view-nya itu sudah dibuat ketika kita apa namanya view-nya udah ada, ketika kita mau menambahkan tadi. Jadi view-nya ada dulu, baru kita rubah tadi kan default-nya. Otomatis maka di sini itu default margin-nya masih 000 gitu. Nah kemudian di left-nya itu right dan top margin-nya kita ganti ke 16, kiri, atas, sama kanan. Kita ganti menjadi 16 dp ya. Ini kita ganti ke 16. Nah lihat ini ada marginnya tadi kecil gitu, ini ke 16.
ini ke 16, ini ke 16. Nah, ya kadang-kadang kayak gitu ya, nggak mau. Nah, oh iya, ininya dulu. Ini kan berapa konten, ya, berapa konten, aksen dia nggak mau marginnya, ya, karena nggak guna dikasih gitu. Nah ini tanda yang ini berarti dia itu kalau dia itu cucuk dari siku-siku kayak gini dia berapa konten. Kalau garis lurus itu fix berarti kita tentukan panjangnya berapa, misalkan 50 dp baik pixel baik angka kita. Nah kalau yang gambarnya kayak rumput gitu, ya, kayak listrik ini, itu namanya match constraint ya. Jadi dia match parent. Match parent artinya dia apa namanya uh, full full ke sana. Nah ini kita di sini tadi untuk gambarnya itu kan fix ya, fix. Ini harusnya baru bisa. Ya. Nah, kalau masih nggak mau juga, ngapain? Apakah? Apakah? Hmm, ini kayaknya ngebug ya. Jadi tiap kali kita rubah ke 16 dia ngereset lagi. Ini kayaknya bug dari Antus Studio-nya ya. Kita coba misalnya ini apa namanya? Saya coba dulu untuk dipakai teks ya. Jadi untuk uh, margin start 16 dp, margin n 16 dp. Let's say di sini apakah balik ke 6? Nah bisa. Kalau pakai kode ini ngebug view-nya aja ya. Jadi misalkan nanti ada gangguan kayak gitu, agak sedikit di kode manual aja nggak apa-apa. Ya. Ini sepertinya bug dari Android Studio-nya. Karena saya dulu udah lama sih sebenarnya bug ini. Zaman dulu saya masih coding jadi programmer itu juga ngebug kayak gitu. Ini masih ada aja belum perbaiki ya. Dan nggak apa-apa. Kita lanjut aja ke materinya. Nah berikutnya adalah ini constraint kita jadikan match parent ya untuk ininya. Jadi match parent itu berarti dibuatnya, nah seperti itu namanya match parent. Ya itu hilang lagi ya. Itulah biar aja lah, nanti kita tambahkan lagi tiba-tiba ngereset lagi ini marginnya. Nah berikutnya, nah di view inspectornya kita akan menghapus bottom constraint-nya ya, bottom constraint-nya itu dihapus, kemudian di tab-nya itu dimensinya itu untuk resource-nya layout margin start. Jadi resource name itu kita ganti dengan margin width-nya itu 16 dp. Layout margin start. Oh iya. Oke, nanti apa namanya? Ini kita hapus dulu. Caranya itu tinggal disilang aja di dotnya. Nanti lepas ya constraint bagian bawahnya. Nah kalau dia udah constraint talinya bawah lepas, dia ketarik ke atas gitu ya. Karena bawahnya nggak ada yang gundelin lagi. Tapi kalau misalkan yang di bawah ini ada yang gundelin kayak gini, dia di tengah-tengah dibagi dua. Tapi ketika nanti ini kita hapus yang bawah, ya dia ketarik ke atas karena di bawahnya nggak ada talinya. Gitu. Kemudian untuk apa namanya? Untuk tadi di sini kita akan mendeklarasikan dimensi baru di tab-nya ya, di text tab-nya. Bisa di sini bisa sih. Masalah kita akan bikin dimensi baru untuk marginnya. Ini juga hilang lagi marginnya. Tadi yang dimen ini. Dimen untuk marginnya. Lagi aja untuk margin start. Sini namanya resource tadi adalah margin.
value-nya adalah 16 dp. Oke, oke, aja. Masih nggak mau, masih nggak mau. Berarti di sini kita kasih kodenya. Berarti di sini kan kita kasih kodenya karena udah punya demand untuk margin weight ya. Jadi start, top, sama end. Jadi top, margin topnya itu adalah margin weight. Kemudian untuk startnya margin weight sama end-nya margin weight. Oke, apa ya, dikit-dikit dicampur ini karena ininya berubah-ubah terus ya, hapus-hapus terus. Ngetok maksudnya. Ini hilang. Kita ganti ini aja langsung hilang. Oke, nah selanjutnya ini udah ada margin-marginnya. Nah, kita lanjut aja. Berikutnya adalah ini agak panjang, makanya dipercepat. Ya, kita akan nambahin font family ya, seperti kemarin. Di font family-nya kita tambahin Roboto ya. Kita tambahin Roboto kayak kemarin pakai Roboto yang reguler karena emang itu apa namanya dari material desainnya. Kita tinggal untuk font di sini kita tambahkan more font Roboto. Nah, udah ya, jadi saya untuk yang reguler. Oke, kita oke aja. Sip, fontnya udah berganti. Roboto marginnya hilang lagi. Dan nanti lah marginnya nanti aja. Marginnya hilang lagi. Ini ngereset gitu ngeblok ya. Ngereset gitu. Nah, berikutnya kita akan nge-style ya. Style untuk teksnya ini apa namanya menjadi dimensinya ya. Jadi kita buka dimensi, kemudian kita buka apa namanya kita tambahkan resource untuk font size-nya. Box text size-nya. Kemudian nanti di style-nya itu kita akan nambah style baru. Ya. Pertama kita ke dimen untuk box text size-nya. Box text size kita ke dimen dulu. Itu berarti di values ya. Values dimen itu untuk ukuran. Oke, untuk ukuran kita akan deklarasikan box text size. Untuk ukurannya tadi 24 sp. Jadi untuk ukuran kalau sp itu berarti pasti teks. Kemudian berikutnya kita buka style, kita akan membuat ini style weight box-nya ini kita buat di sana. Untuk style itu berarti belum ada di sini. Kita buat aja new style ya. Jadi karena di sini belum ada, coba kita ke project apakah ada style. Ke project view untuk main res values style belum ada, kita akan buat baru ya berarti ya. Nah, kalau misalkan stylenya belum ada, kita bisa buat baru. Caranya klik kanan, kita new, kemudian value resource file-nya. Nah, namanya harus sama ya. Jadi di sini nanti namanya harus styles.xml. Kita inputnya styles gitu ya. Styles, kemudian direkturnya ke value, root elemennya resource gitu. Nah, oke, nanti kita ganti aja. Di sini jadi styles. Sorry. Nah, style itu di dalam resource-nya harusnya. Oke, kayak gitu. Sekarang kita udah punya style, ya, untuk apa namanya weight box. Ya, udah dibuatkan sebenarnya di sana, kita tinggal pakai aja. Jadi yang penting apa namanya. Nah, berikutnya kita menambahkan string resource untuk text view-nya. Kita menambahkan string resource untuk text view-nya, yaitu di sini di atribut pen-nya kita cari text atributnya, ya kan? You want the one without numerous markup. Oke. Nah, jadi apa namanya? Nambahin string untuk box 1. Di bagian ini ya. Di bagian ini untuk teksnya. Untuk teksnya kita akan tambahin box 1. Tambahin string value box 1.
Kemudian isi teksnya adalah box 1 ini. B-nya besar, on besar. Box 1. Tinggal di OK aja. Kemudian OK. Kita teksnya nanti dia akan pindah ke box 1. Jadi box 1 kan. Nah, berikutnya di sini yang diminta adalah kita akan finish setting untuk atribut text view-nya. Jadi di ID-nya kita kasih box 1 text ID-nya. ID-nya di paling atas kita kasih box 1 text. Oke. Kalau butuh refactor, karena dia masih sendiri jadi nggak butuh refactor ya. Dia masih sendiri butuh refactor. Kemudian set style-nya ke style whitebox-nya. Jadi kita style ke ini whitebox. Oke. Nah, whitebox ini hijau ya. Kemudian berikutnya nah kita karena kita cuma punya satu device ya, jadi sebenarnya di sini tuh, nah kita bisa preview ya dengan beberapa device. Ini pixel 2, misalkan kita ganti dengan yang itu yang agak berbeda size-nya, misalnya ini. Nah, dia otomatis mengikuti, itulah constraint layout ya. Misalnya kita gantinya berbeda lagi, yang ini, yang kecil. Nah, ukurannya ini kan mengikuti. Ini constraint layout itu seperti itu, dia akan mengikuti dari kebutuhan layarnya. Kebutuhan layarnya ya. Seperti itu, kita balikin dulu ke pixel awalnya. Oke, kemudian jadi kita jalankan aplikasinya. Oke, kita coba jalan aplikasinya dulu ke OBS-nya terus. Nah, oke, kita coba dulu, tapi kita benerin dulu ya, ini untuk margin S sama margin N-nya ini ngebug. Jadi untuk margin satu ketikin aja start gitu, nanti otomatis ada auto complete-nya, tinggal enter. Oke, kemudian kalau N-nya ketik aja N. Nanti ada auto complete-nya, enter gitu. Nah, udah ada. Semoga aja setelah dijalankan nanti dia nggak lompat-lompat lagi. Oke, sambil jalan nunggu jalan, kita buka lagi untuk materi berikutnya. Berikutnya itu kita menambahkan teks berikutnya, ya kan? Kemudian menambahkan constraint-nya gitu ya. Nah, di sini kita akan membuat teks view baru, kemudian kita akan hubungkan constraint-nya. Kita nambahin teks, kemudian nanti di desainnya itu kita nambahin, nah topnya itu kita nih masih constraint kayak gini, di atasnya itu di bawahnya box 1 kayak gitu. Nah, seperti ini ya, namanya constraint. Ini kirinya ke apa, kanan ke apa, bawahnya ke apa. Jadi ada 4 tali ya, 4 talinya kayak tali-talian gitu. Kayak talian gitu. Nah nanti nah, ketika kita nanti rilis klik gitu kan ya, di sini dibilang kan ya, nanti new text itu akan ngejam dengan 16 dp di batas 1. Karena apa? Karena kita kan sudah mengatur template default untuk marginnya itu adalah 16 dp. Jadi setiap kali kita menambahkan view, dia akan kena margin 16 dp kayak gitu. Karena kita udah set pertama kali gitu kan ya. Jadi di sini diminta nambahin teks, yang atasnya itu constraint ke sini, yang kiri constraint ke parent-nya, kemudian nanti yang udah itu aja ternyata. Kanan bawahnya nggak di constraint apa-apa. Ya, atasnya aja. Kemudian left constraint. Nah, nanti oke, nih. Untuk nambahin left constraint, klik gitu, nanti otomatis dia akan naik ke parent gitu ya. Bisa juga ditarik kayak gini, bisa tarik-tarian kayak gini, bisa diklik di bagian ini, nanti kirinya akan connect. Jadi dia cuma di constraint atas sama kirinya aja, berarti atasnya dia di bawahnya box 1, kirinya nempel ke parent, berarti dia akan mepet kiri. Oke, masih itu ya, masih kurang. Sambil kita lanjut lagi aja, nanti nanti teksnya itu namanya box 2 ya, box 2 kita bikin resource di box 2, kemudian nanti ID-nya adalah box 2 text,
height-nya 130, width-nya 130. Jadi ini fix ya. Kalau fix nanti berarti ini pakai garis lurus kayak gini. Ya, kalau yang siku-siku kayak gitu berarti wrap. Kalau yang kayak listrik, arus listrik itu yang kayak rumput atas bawah itu mesh pair. Oke. Semoga sih nanti nggak ngepak-ngepak ya, karena kalau misalnya marginnya hilang-hilang kayak gini repot juga sih. Kalau udah kompleks, waduh, repot. Oke, ini sih harusnya gampang-gampang aja. Apa namanya? Nah, nanti kalau saya jadi kayak gini. Dah inilah gampang. Nanti saya praktekkan ya. Nanti teman-teman bisa baca juga sini. Kemudian kalau bingung bisa lihat video saya untuk mengikutinya seperti apa. Tanya dulu lama banget. Nah, ada yang udah muncul ya box one. Nah, berikutnya kita akan menambahkan box yang kedua. Kita ke di sini aja, teks nggak usah dilihatin. Kita tambahkan text view di bawahnya ini, di bawahnya box one. Adalah teks yang kedua. Kemudian tadi untuk konsep yang atas itu kita menambahkan konsep bisa dengan cara ditarik seperti ini. Ya, saya ulangi. Ini, nah diklik tahan, kemudian ditarik ke sini. Otomatis dia akan punya constraint. Ya. Ini ngetak ini harusnya langsung ke margin ini, langsung ke margin 16 dp. Ini kalau saya zoom sudah. Nah lihat nih, langsung ke margin 16 dp. Ini dari mana sih kok tiba-tiba ada margin top 16 ini loh? Dari default margin ini. Oke. Nah cara berikutnya untuk menambahkan margin itu adalah dengan yang namanya ini, klik tombol plus di sini, create left constraint. Ya. Ini diklik aja, nanti sebelah kirinya itu langsung akan connect. Nah ke parentnya. Gitu ya. Connect ke parentnya. Kemudian, wah ini kenapa langsung 135 ini? Kita kecilkan dulu. Oke, ininya kita buat fix. Ini juga fix. Ininya kita buat 16 dp. Oke. Nah, setelah ini tadi diminta untuk width sama height-nya itu ukurannya adalah, saya lupa tadi, 130. Di sini kita ganti width-nya 130 dp, kemudian untuk height-nya juga 130 dp. Kemudian untuk ID-nya adalah box to text. Oke, kemudian diminta lagi untuk stylenya menggunakan blackbox, stringnya box to. Jadi kita akan nambahin string dulu. Ini vektor aja. Kemudian untuk style, aduh, hang. Bentar ya. Oke, udah belum sih? Yang ini box to text. Nah, box to text itu untuk teksnya itu kita nambahin string box to. Teksnya adalah box to. Kita oke aja. Kemudian untuk stylenya, oke, itu adalah box to. Untuk stylenya kita menggunakan blackbox. Oke. Hijau, box 2, box 1. Oke, sudah. Kalau sudah, ini kalau dijalankan ya, karena tampilannya seperti itu, nggak usah dijalankan ya, karena lama banget. Lama banget, nanti harusnya udah nggak ada error sih. Harusnya nggak ada error. Berikutnya, itu kita lanjut aja. Perjalanan sama kan, sama persis. Ya. Kita next aja. Nah, berikutnya adalah kita akan membuat kayak rantai ya. Rantai dari tissue gitu ya. Jadi dia dibagi rata gitu kan ya. Chain itu adalah sebuah grup ya. Istilahnya kalau di Android itu chain itu adalah sebuah grup di mana nanti dia akan nge-link satu sama lain. A-nya itu constraint ke B, B constraint ke A. Namanya chain. Ya kan, chain. Chain itu kayak gitu.
Jadi, nah kalau ini ujungnya ini namanya head of chain-nya. Kalau yang terakhir itu nggak ada namanya ya. Jadi yang dibutuhkan hanya head-nya aja. Dia bisa horizontal, dia bisa vertikal gitu. Jadi apa sih fungsinya? Misalkan kita mau ada 3 tombol yang dia itu dibagi sama rata gitu. Dibagi sama rata berhubungan gitu. Jadi biar nanti ketika dia di landscape ya dia dibagi 3 sama rata untuk view-nya. Jadi fungsinya seperti itu. Jadi kayak kayak berhubungan lah tombolnya itu apa namanya nih. Nah dia ada macam-macam ya. Jadi ada split. Split itu berarti jaraknya itu dibagi tetap ini. Ada split inside. Jadi yang kiri nempel, yang kanan nempel, terus tengahnya dibagi. Kemudian ada juga yang packet gitu ya. Kalau packet itu kiri sama kanannya itu dia ngumpul di tengah-tengah. Ngumpul di tengah-tengah. Nah, ini packet tapi dengan bias. Jadi ngumpul di tengah-tengah kita geser ke kiri dikit kayak constraint kayak digabung menjadi 3 tombol itu. Nah, kalau weighted itu dengan pembobotan. Misalkan B-nya itu 3 kalinya A, C-nya itu 3 kalinya A. Ini namanya pembobotan. Ya. Oke, jadi apa namanya? Kita bisa menggunakan chain style-nya itu pakai ini, kode program ini. Tapi ada juga di apa namanya? Di layout editornya itu ada apa namanya? Ada caranya ya. Jadi kita buat dulu aja kita masukin 3 text view. Jadi kita tambahin 3 text view dulu, kemudian nanti kita akan membuat vertical chain. Vertical chain itu berarti 3 ini nanti akan berhubungan atas bawah gitu. Headnya berarti yang paling atas ya. Ingat ya, kalau dia ke bawah gini headnya paling atas, kalau dia kayak gini headnya yang paling kiri. Oke, kita tambahkan nanti nambahin string juga, box 3, box 4, box 5 ya. ID-nya ya, nama teksnya, style-nya juga. Jadi kita nambahin 3 buah text view. Oke, kita tambahkan dulu 1, 2, 3 di bawah. Berantakan dulu nggak apa-apa. Artinya mana? Belum tarik ya tadi. Ini nomor 1, nomor 1 lagi. Oke, sip. Ya. Ini merahnya ini hanya karena apa namanya dia tutup. Color kontras rasio aja. Jadi nggak masalah ya, bukan error. Nah, berikutnya ini kita kasih ID. Ya, ini box yang ketiga ya. Berarti stylenya dulu aja, mumpung udah di style ya ini. Bisa barengan kita. Ya, kita ganti ke web box dan tiga-tiganya. Kemudian yang tiga-tiganya cuma itu toh, selebihnya satu-satu sebarang-barangnya. Untuk ID-nya berarti ini box 3 text ya, factor. Kemudian yang ini adalah box 4 text. Kemudian box 4 text. Kita faktor dulu yang ini ID-nya box 5 text. Nah, berikutnya kita cuma tinggal nambahin string-stringnya aja. Box 3, box 4, box 5 gitu ya. Jadi kesininya kita ke text constraint. Text. Nah, teksnya kita tambahkan string value namanya box 1, 2, 3. Teksnya berarti box 3. Kita oke. Teksnya udah berubah jadi box 3. Kemudian yang keempat juga kita ganti untuk teksnya. Kita tambahkan string lagi namanya box 4. Value-nya box 4. Box keempat. Oke. Kemudian kita yang kelima terakhir teks kita tambahkan string value baru box 5. Value-nya box 5.
Oke. Nah, dia ada berubah juga. Nah, ini errornya ini kan kita ignore aja. Ignore. Oke, ya. Cuekin aja deh ya. Nah, berikutnya setelah kita set kayak gini, apa namanya, ID, text sama stylenya kan jadinya kayak gini sama ya. Nah, kita akan membuat chain-nya. Jadi di blok ketiga-tiganya. Kemudian caranya itu kita pertama select dulu ketiga text-nya. Kemudian klik kanan, kemudian select chain, create vertical chain gitu. Ya, create vertical chain. Jadi ini select ketiga-tiganya dari sini sampai sini. Ya. Kemudian klik kanan. Kemudian ada yang namanya chain. Nah, dia chain, create vertical chain. Ya, ini juga bisa kok. Klik kanan di sini juga bisa. Sama aja klik kanan di sini sama di sana. Chain, create vertical chain. Saya ulangi. Blok ketiga-tiganya. Ya, klik kanan, chain, create vertical chain. Nah, sekarang dia sudah ada vertical chain. Lihat nih. Topnya karena dia langsung nge-constraint ke box 1, yang bottom constraint ke pen kayak gini, maka dia otomatis di-split 3 sama rata seperti ini ya, jaraknya sama rata. Nah, tapi di modul ini untuk bottomnya itu kita pindah ke bawahnya bottom 2 ya, kemudian atasnya itu dipindah ke atasnya bottom 2 dari sini untuk constraintnya. Ini dipindah ke atasnya bottom 2, kalau bawahnya itu dipindah ke box 2 ya, di bawahnya. Jadi yang ini kita pindah ke sini di sana. Kemudian yang ini untuk bottomnya ini kita pindah misalnya di bawah ini. Otomatis nanti tingginya ini setinggi box 2 ini kemudian dibagi 3. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, dia jadi embed-embedan ya. Ini nggak apa-apa. Nanti kita atur lagi. Oke. Nah, berikutnya itu di bagian box 3 add left constraint-nya dulu ya kan. Di box 3-nya itu di kanannya box 2. Repeat untuk box 4 dan box 5 ya. Semuanya di constraint ke kiri kanannya box 2. Jadi yang ininya constraint ke sini. Nah, ini constraint ke sini. Box 4 juga constraint ke sini. Aduh, kok mana ke situ? Ke sini. Nah, kemudian box 5 juga ini constraint ke bagian. Nah, ke sini. Nah, sekarang dia rata di kiri. Lebih rapi kan? Kirinya constraint. Nah, kemudian untuk sebelah kanannya, nah, right-nya ketiga-tiganya itu constraint ke kanannya layout ya, tiga-tiganya. For each of 3 text ya. Jadi kanan-kanannya itu constraint ke sebelah kanan semua. Paling enak pakai yang ini. Nah, tinggal diklik aja. Gitu. Kemudian ini 16 sih. Awas kalau reset lagi. Kemudian yang ini juga box 4-nya 16 ya. Kemudian yang ini juga kanannya di 16. Oke, jadi seperti ini. Nah, berikutnya untuk width-nya itu kita ganti jadi match constraint. Width-nya untuk setiap ininya. Ini sama ini ketiga-tiganya. Jadi kalau ketiga-tiganya sama, dia sama-sama text itu mau dirubah ke match constraint, nggak bisa ya. Ini kan marginnya beda ya tapi. Jadi satu-satu, pertama yang tadi dulu itu width-nya kita ganti match constraint, berarti kayak gini. Kemudian yang keempat juga ini kita ganti ke match constraint, jadi seperti ini. Kemudian yang kelima juga kita ganti ke match constraint, jadinya seperti ini. Nah, karena dia match constraint, berarti dia ngikutin dari talinya, maksimal talinya seperti itu. Oke, nah tentunya sama ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan margin. Jadi untuk box 3 itu kita akan menambahkan margin white untuk start sama end. Ya, start sama end-nya itu kita tambahin margin white. Start sama end. Remove all the margin yang ada.
Ya, jadi untuk start sama end di box ketiga, import aja ya, takutnya nanti error lagi. Box itu di mana? Nih, box ketiga. Nah, remove margin yang lain. Kita cuma pakai margin white ya. Jadi start sama end doang, yang lain enggak, ini dihapus. Berarti yang ini diganti margin white. Tinggalin yang start sama end doang, ini juga margin. Nah, kemudian untuk box keempat itu start and top and button, empat-empatnya ya kita kasih. Remove margin yang lain, start and top button. Kita pakai kode aja. Box yang keempat itu di sini udah ada start sama end, tapi ininya masih hardcode ya. Kita kasih ke margin white. Start ini, kemudian margin top, white sama button. Margin button ini juga margin white. Pakai auto complete ya, nanti kalau misalkan kecepatan videonya bisa diulang-ulang ya. Tadi nanti apa sih Pak, top doang langsung auto complete, yaitu top langsung di enter, button langsung begitu udah muncul rekomendasinya kita bisa pilih enter gitu, dan dia auto complete. Nah, berikutnya untuk yang box 5 itu start sama end-nya doang yang diatur. Ini start sama end, buttonnya dihapus berarti. Kemudian yang ininya kita menggunakan margin. Ini juga margin white. Oke, kalau udah ke desain, nah jadinya rapi. Ya, jadinya rapi seperti ini. Nah, berikutnya kita coba untuk ganti orientasinya itu, reviewnya kita jadi potret ya. Jadinya tadi potret, kita cari yang landscape. Misalkan pixel ini aja, atau misalkan dia disuruh ganti apa? Pixel aja. Nah, ini orientasinya kita ganti landscape, gitu. Tampilannya tetap rapi, ya. Kita ganti potret lagi. Nah, tombolnya menyesuaikan ya. Ini dong yang desain yang pertama ini. Marginnya hilang-hilangan ya. Marginnya hilang-hilangan ya, yang pertama ini. Margin start, sama end. Ini ngebug ya, yang ngereset ini ngebug nih. Bukan salah kode, teman-teman. Kalau misalkan kodenya hilang-hilangan kayak gini, marginnya doang, itu bawaan pas pertama kali konsepnya itu di create kayak gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi caranya adalah dihapus dulu text view bawaannya, kemudian nanti tambahkan text view manual. Dia nggak akan ngebug. Kalau bawaan text view pada saat sendiri pertama kali itu langsung ngebug kayak gini. Oke, udah lama padahal tapi masih ngebug aja ya. Tambahin itu bagus. Nah, berikutnya kita akan ngasih click handler. Click handler untuk text view-nya. Jadi ketika nanti kita kan lebih colorful lah ya, kita akan membuat seperti ini. Oke, jadi di bagian style-nya di yang white box tadi, untuk background-nya kita ganti ke white. Background-nya kita ganti ke white. Jadi styles ini ada background kan? Nah, ini kita ganti ke white. Nah, sekarang background tombol-tombol kita jadinya putih. Nah, teksnya juga hilang. Oke, ikutin aja ya. Kemudian di main activity kita akan membuat function untuk make color gitu ya. Jadi kita akan bikin make color ini. Jadi fungsi function untuk nanti mengganti warna dari background kita. Jadi di main activity-nya kita akan membuat sebuah function, private function make color. View lama rekomendasinya view. Nggak keluar rekomendasinya. Ini harus auto import ya, harus auto import, nunggu rekomendasinya. Nah, baru muncul kan. Nah, kayak gini biar dia import itu. Nah kan, dia mulai import tuh. Kalau nggak nanti dia yang import nanti error. Oke, seperti itu. Kemudian setiap view itu kan kita punya ID ya kan, punya ID dari setiap text view kita. Jadi kita bisa menggunakan when itu kayak percabangan aja.
percabangan dari switch ID-nya aja. Oke. Nah, maka di dalamnya ini kita akan menggunakan ini, mengganti background secara programmatically itu caranya kayak gini, set background color kayak gitu. Nah, jadi untuk kita akan cek untuk ambil ID-nya. Jadi when ketika view.id, oke, kayak gini. Jadi view.id. Kalau misalkan itu adalah r.id.button teks apa tadi, saya lupa. ID teksnya tadi apa aja? Oh, box text. Box text one, box one text, suara teks, maka dia ngapain? Oke, berarti nanti kita buat box 2, box 3, box 4, box 5. Box 5 bisa diganti dengan else, ya. Box 5, oh enggak, langsung. Oke. Nah, kalau misalkan dia apa itu namanya, box 1, maka nanti kita akan merubah backgroundnya dari view-nya itu, view.set background color. Nah, kita bisa menggunakan color yang dari Android. Bawaannya Android itu ada color.background dan sebagainya. Nah, pilih yang Android graphic ya. Nah, di sini ada pilihan. Misalkan dark gray. Jadi seperti itu. Ini view.set background color gray. Macam apa ya, ada import juga ini. Kemudian ini yang ketiga, set background color. Kemudian berikutnya itu view.set background color magenta. Kemudian berikutnya view.set background color blue. Jangan lupa, ini tadi kan karena copy paste, pastikan ID-nya sesuai ya. Ini true text, ini for text, ini alt text. Oke, jadi nanti kalau misalkan ini dirubah backgroundnya, kalau misalkan nanti kita mau buat background dari sini. Nah, kalau udah, berarti di sini kita akan, nah else-nya itu kan berarti kalau nanti dia akan error ya. Jadi else itu berarti tombol yang lain ya. Else-nya light gray ya. Jadi di sini else-nya view.set background color, nanti berarti defaultnya awal itu bisa light gray. Seperti itu. Jadi kalau tombol 1 diklik nanti jadi dark gray, kalau tombol 2 jadi gray, tombol 3 jadi blue. Ini 3. Ini 2 tadi. Oh iya betul. Nah, berikutnya kita akan berikan ID ke constraint layout kita, ya kan? Jadi karena nanti dia butuh untuk apa namanya? Mengidentifikasi ordernya untuk mengganti colornya. Ya. Jadi di ID-nya itu kita kasih constraint layout untuk constraint layoutnya XML. Di constraint layoutnya ini kita kasih ID. Di constraint layout. Oke. Sudah. Nah, kalau sudah, tinggal kita buat set listener aja, ya kan? Kita buat set listener untuk make color tadi, ya, make color. Nah, nanti di sini
apa namanya, direferen semua boxnya sama constraint layoutnya juga ya, untuk metode listener-nya. Jadi kita buat, kalau function itu ditukar-tukar boleh ya. Ini cuma buat bantu aja, mungkin biar bisa rapi ya. Nah, di sini kita ngambilin semua view-nya. Berarti file box one text, sama dengan fan view. Nah, kembali ini adalah text view. Nah, tadi tipenya yang kita buat adalah text view dari r.id.box1 text. Berikutnya file box2 text itu sama dengan view id text view r.id.box2. Jadi kita mereferen, ini kemarin udah dijelasin, jadi nggak usah saya jelaskan lagi. Nanti kalau masih bingung, lihat video sebelumnya ya. Apa itu maksudnya reference view kayak gini untuk event listener gitu ya. Udah dijelaskan, udah paham. Tapi lagi di step ininya gitu. Box for text sama dengan fan view by ID, text view is r.id. Box ini sebenarnya ada cara yang lebih gampang, tapi kita ikutin aja. Apa namanya? Karena ini masih belajar kan, kita ikutin aja. Misalnya ini memang cara yang paling bagus buat belajar sih, yang manual kayak gitu. Box 5 text. Kemudian terakhir adalah for constraint sama dengan root constraint method. Ada rootnya gitu. Root constraint ini kan ini nama variabel, sebenarnya bebas, ini cuma biar kalian nggak bingung, nggak samakan. Pokoknya apa beda gitu. Layout ya di perkembaliannya, karena kan untuk genting. Oke, sudah semuanya di set listener. Nah, setelah di set listener, nah ini kan sebuah list gitu ya. Jadi di sini itu kita bisa instant semuanya ya. Jadi di bawahnya itu, setelah di bawah kode program yang ini, clickable view ya. Jadi clickable view-nya ini kita simpan, semua view-nya ini kita simpan dalam sebuah list view gitu ya. Sebuah list view. Jadi setelah kita deklarasikan file, nama variabelnya apa? Clickable view. Clickable views. Okay. Nah, clickable views ini nanti dia itu adalah sebuah list data dari view. Isinya itu adalah list of box one text, kemudian box 2 text, kemudian box 3 text, kemudian box 4 text, kemudian lahir box 5 text. Oke. Nah, udah. Oh iya, rootnya lupa. Root constraint. Oke, sudah. Nah, sekarang kita sudah punya clickable view yang menampung semua view tadi. Kemudian kita akan di bawahnya itu kita panggil untuk loopingnya. Jadi for item in clickable view, item set on listener make caller gitu. Jadi kita panggil. Di sini untuk apa namanya, setiap for item dari clickable view-nya. Gitu. Nah, jadi setiap for each gitu, kalau di Java for each gitu, atau apa sih? For each, jadi kayak pengulangan gitu. Kita akan mengambil isi di dalamnya ya, isi di dalamnya. Nah, kita panggil set on click listener. Jadi item dot set on click listener, kita baru panggil yang tadi make caller. View-nya adalah it, kembalian dari view-nya yang di dalam list ini.
Jadi item itu di dalam listnya ini dipanggil di sini seperti itu. Nah, di terakhir kita tinggal manggil set on click listener di onGrid-nya ya. Di onGrid-nya ini kita tinggal manggil set on click listener function-nya. Set listener set listener dah gitu bang. Jadi ketika onGrid nanti setelah view-nya itu dipasang, kan manggil set listener kan. Set listener nanti dia akan mereferensi tombolnya, ya kan, sekaligus layout-nya, sekaligus ini. Kemudian ini yang udah direferensi ini, variabel ini disimpan dalam list clickable view. Jadi kemudian ini daripada sih sebenarnya bisa juga Pak, kenapa sih nggak kayak kemarin sih Pak, box one text set on listener ini gitu. Ya bisa. Tapi kan nanti jadi ngetiknya banyak, ini pakai perulangan sama aja perulangan ya, menggunakan perulangan jadi biar lebih pendek. Oke, kalau dijalankan sambil kita jalankan ini harusnya pas pertama kali tampil ini warnanya cuma putih. Jadi kalau box one-nya diklik dia jadi dark gray background-nya, box keduanya jadi grey, box ketiganya biru, box keempatnya magenta, box kelimanya biru. Kalau konsol layout-nya yang diklik dia jadi abu-abu. Ya. Gimana Pak yang bikin abu-abu ini loh? Else-nya kira-kira juga untuk itu. Kita coba dulu. Tunggu dulu ya, masih ngebuit gitu ya. Kayak udah malam juga. Udah jam 12 lebih gitu ya. Saya sempatnya bikin video materi kalau tengah malam gini, jadi kalau siang repot juga kerjaan. Hampir setengah 1. Tapi coba saya selesaikan ini ya, bisa jadi panduan untuk belajarnya ya lebih enak gitu mahasiswa itu. Semoga aja sih dilihat videonya, dibuat bisa buat referensi gitu ya. Oke, udah lumayan. Oke, nah ini udah ya, udah jalan untuk aplikasinya. Tapi di sini kan karena putih ya. Ini kalau diklik, nah box 1 di sini tadi, box 2, box 3, box 4, box 5. Kalau diklik konsol layoutnya jadi lagi kayak gitu aplikasinya ya. Simple sih, menarik kan? Gampang ya, gampang, tinggal ngikutin aja kok ya, ngikutin aja kode CNS-nya ini misalkan dengan diikuti aja kalau misalkan mau berkembang. Kemudian berikutnya itu menggunakan apa namanya, ini masih ada mungkin ini saya jadikan ke part kedua aja karena videonya udah terlalu panjang, udah sejam kan, udah 1 jam. Nanti enggak untuk konsol ini saya bagi jadi 2 sesi karena untuk baseline nanti juga butuh panjang banget, takutnya video jadi panjang. Ini yang part 1-nya, nanti kita buat part 2-nya untuk baseline sama chain button-nya ya. Masih panjang banget soalnya di sini ya. Oke, terima kasih. Video kali ini sampai ini dulu untuk materinya. Nanti kita lanjutkan untuk masih materi yang sama tentang konsol layout-nya itu di video selanjutnya biar teman-teman bisa main senang untuk aplikasi yang itu. Oke, terima kasih. Bye.